Ini dulur nggih, proses planar 218 ini yang versi meranti. Monggo, kita juga menyediakan yang versi mentahan nggih. Kita juga menyediakan yang versi mentahan. Kalau untuk masalah harga, mohon maaf nggih, untuk harga kita tidak berani harga ajur-ajuran. Jadi kalau masalah harga, mohon maaf kita tidak bisa jual dengan harga yang ajur-ajuran ya. Karena kita juga mempertimbangkan kualitas dan sebagainya, dan bahan bakunya juga pengerjaan kita. Kita pakai paku tembak seperti ini dulu nggih. Kita pakai paku tembak dan kita tambahi skrup seperti ini biar kuat. Nah, seperti ini nggih, bisa dilihat. Jadi untuk kualitasnya insya Allah berani bersaing ya. Kalau untuk harga kita tidak berani bersaing murah-murahan. Harga kita standar ya. Standar saja, kita bilang standar. Tidak mahal banget, juga tidak mungkin kita jual murah. Pokoknya produk-produk kita tidak mungkin kita jual murah-murahan alias ajur-ajuran, karena kita pertimbangannya adalah di kualitas dan sebagainya. Ini dulu ya. Jadi nanti ada dua varian, yang semi meranti dan yang meranti seperti ini. Ini bagian belakangnya. Ini tempat spikon ya. Tempat spikon. Kita kasih mal, kita kasih cowakan sesuai ukuran plat ya, sesuai ukuran plat spikon yang isi 2. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah ready nih dulur, sudah jadi. Tinggal kita potongkan grillnya saja. Monggo. Kita juga melayani yang versi mentahan, namun inden ya, karena kita pengerjaannya butuh waktu ya, karena keterbatasan tenaga kerja, tempat dan sebagainya. Dan juga antrian juga nggih. Monggo. Kalau kita pas free inden atau free orderan, kita nyetok. Kita nyetok di toko. Jadi jangan kaget misalkan ke kita. Jadi jangan kaget misalkan ke toko kita kok banyak stok box, karena kita memang nyetok. Karena kita kan poinnya kan kita kan jualan ya. Jadi jualan box. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada kalanya planar kita itu, ada kalanya box kita itu ready stock, ada kalanya harus inden dulu. Kita juga melayani yang versi mentahan. Untuk harganya, detailnya berapa nanti bisa japri admin. Clue harganya saja untuk mentahan jelasnya di atas 1 juta. Komanya berapa bisa ditanyakan admin. Loh kok mahal sekali mas, box aja kok mahal, cuma triplek aja kok mahal. Yang bilang mahal mungkin ya saya maklum ya, mungkin satu kurang memahami, dua ahli bikin sendiri, bisa bikin sendiri, terbiasa bikin sendiri, atau bahkan punya pabrik triplek sendiri ya. Jadi menghargai sebuah karya seperti ini, menghargai sebuah produk hanya sebatas menghargai bahan bakunya saja. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Jadi buat yang paham saja silahkan monggo. Jadi untuk satu box seperti ini habis triplek berapa lembar mas? Sering kali banyak yang tanya seperti itu. Kalau bikin box double seperti ini kurang lebihnya kita hitung aja 2 lembar triplek ya kita habiskan. Kalaupun sisa paling cuma potongan-potongan kecil. Karena planar itu salah satu box yang termasuk boros triplek. Dari tampilan depannya saja sudah kelihatan ya. Potnya silakan, potnya ada 4 jadi 8. Nah ini ada 2 potongan, berarti kurang lebih ada 16 potongan. Itu sudah menghabiskan triplek yang lumayan ya ukurannya. Belum lagi atas bawah, kanan kiri dan belakang. Jadi misalkan duduk beli produk box seperti ini, baik mentahan maupun yang finishing, jangan sekali-kali cuma mempertimbangkan harga bahan bakunya saja. Karena kita jualan seperti ini dimanapun tempat, orang jualan itu adalah jualan produk, bukan jualan bahan bakunya saja. Kira-kira seperti itu nggih. Jadi mohon dipahami. Kalau memang belum paham ya kita maklum. Misalkan tanya box seperti ini harganya berapa, kita jawab harga boxnya, kaget, dikira sama isinya ya mungkin memang levelnya masih belum sampai di situ, mungkin masih pemula dan masih kagetan alias shock ya dengan harga. Ini aja masih box custom homemade ya, bikinan industri rumahan atau bikinan rumahan saja, belum lagi box yang bikinan pabrikan atau build up. Boxnya saja bisa seharga jutaan, bahkan di atas 10 juta juga banyak ya. Produk jadi pasif 218 yang harganya puluhan juta juga banyak, yang harganya di atas 100 juga ada.
Loh mas, masa tuh mas subwoofer 218 pasif tanpa powernya kok harganya puluhan juta, bahkan di atas 100? Masa ada mas? Ya mungkin dulur kalau ada event-event yang tarafnya kelas nasional kayak di SMAX Surabaya. Jadi misalkan dulur ada event-event seperti di Surabaya itu SMAX, itu event tahunan, namun sejak pandemi ini kayaknya belum ada ya. Nah itu dulur datang aja ke situ, nanti dulur bisa tahu harga produk yang branded itu berapa tuh. Jadi dulur nanti biar melek harga, melek spek, dan melek yang namanya brand. Jadi misalkan ada subwoofer 218 harganya misalkan 50 juta atau mungkin di atas 100, dulur enggak akan kaget-kaget banget. Karena apa? Kalaupun kaget nanti berjamaah, serombongan bisa kaget karena mungkin belum pernah melihat yang harganya sefantastis itu. Namun memang ada, nyatanya juga ada. Jadi sekedar buat perbandingan atau buat istilahnya itu tambahan pengalaman buat dulur-dulur ya, khususnya bagi yang pemula. Jadi sering-sering melihat expo, parade, kalau ada demonya itu dilihat. Nanti soundnya pakai apa, powernya pakai apa, untuk speakernya pakai apa, produknya gimana, kan biasanya ada price listnya juga, harganya. Nah itu disimak. Oh ternyata produk seperti ini harganya segini. Jadi nanti dulur-dulur sampai rumah sudah punya wawasan yang luas. Ternyata ada sebuah produk yang harganya fantastis, harga mobil itu ada. Jadi nanti dulur biar tambah pengalamannya. Ini misalkan nanti ada box kosongan saja harganya 2 juta, dulur sudah tidak kaget karena sudah punya perbandingan yang jauh lebih mahal, yang bahkan harganya fantastis. Nah kira-kira seperti itu nggih. Seperti ini dulur nggih kurang lebihnya. Ini tadi kebanyakan intermezzo nggih, mohon maaf nggih. Seperti ini nggih tampilannya. Jadi kita pakai paku tembak dan kita tambahi skrup seperti ini. Bagian handle seperti ini. Insya Allah dijamin kuat gitu lur. Silahkan nanti bisa langsung di finishing sendiri. Mau finishing pakai cat tekstur silahkan. Mau didasari resin dulu dan terus disemprot, monggo. Mau didasari resin terus disemprot pakai epoxy filler, monggo. Sesuai kreativitas masing-masing. Mau di finishing pakai resin yang model jadul, pakai serat matte juga monggo. Itu malah sangat-sangat kuat ya kalau pakai serat matte, silahkan monggo. Namun ya resikonya gatel-gatel ya. Kita sudah kenyang ya dulu finishing box pakai resin dan pakai matte, sudah katek ya istilahnya itu, sudah sudah katek gatelennya. Kira-kira seperti itu ya. Sekarang kita lebih suka yang simpel-simpel saja, resin tekstur atau tekstur ya, yang semprot ataupun yang kita roll dan sebagainya. Sesuai kebutuhan ya. Monggo dulu nggih ready. Ini yang versi meranti. Nanti kita juga bikin yang versi non meranti atau semi meranti. Ini dulu nggih, kita pakai triplek yang berkualitas, tidak asal beli triplek yang murah biar untungnya banyak. Tetap kita pertimbangkan kualitasnya. Jadi kalau orang berani jualan mentah, itu pertaruhannya adalah kualitas tripleknya. Ini saya kasih bocoran. Kalau orang berani jualan mentah, berarti dia berani dinilai tripleknya, kualitasnya gimana. Kalau finishingan, nah itu kan bisa saja tripleknya, mohon maaf ya, mungkin kualitasnya kurang bagus dan sebagainya. Tapi kalau berani jualan mentahan dan klaim kalau kualitasnya bagus, orang pasti akan menilai. Jadi orang bisa tahu dulu nggih kualitas tripleknya seperti apa ketika dijual atau dilihat dalam bentuk mentahan seperti ini. Kalau sudah finishing kan sudah tersamarkan, namanya sudah dipakaikan make up ya, jadi aslinya tidak akan ketahuan. Kira-kira seperti itu ya. Monggo dulu nggih, yang minat bisa langsung japri admin kita. Misalkan kita ready stock, bisa langsung datang ke sini, langsung dijemput, monggo, atau kita kirim lewat ekspedisi. Diambil ke sini sendiri, monggo dulu nggih, silahkan monggo, atau dikirim via ekspedisi juga bisa. Namun perlu dicatat bahwa box seperti ini ukurannya kan besar, biasanya juga kena volume atau kubikasi. Dan juga beratnya juga lumayan ya, jadi harus
dulur-dulur harus paham kalau box seperti ini ongkirnya tidak murah. Ya, bisa jadi ikut kiloan, kalau mungkin beratnya sudah memenuhi syarat, bisa jadi juga dikubikasi atau di volume, karena biasanya ukurannya besar, antara berat sama volumenya masih hitungannya masih berat di volume. Biasanya ekspedisi mengambil opsi yang volumenya atau kubikasinya. Karena apa? Ya biar lebih untung ya, kira-kira seperti itu. Ini dulur nggih, kurang lebihnya bobotnya 37 kilo. Ini belum termasuk grillnya. Kita coba ya, kita ada grill, kita tumpukkan di atasnya. Nanti buat penambahan berat ya. Ini juga belum termasuk packing kardusnya. Ini kita ada grill, kita tumpuk di atasnya. Kira-kira nambah berapa kilo? Nih nggih, jadi 39 ya. Jadi grillnya aja sekitar 2 kilo. Nanti masih ditambah packing kardus ya, mungkin ketemunya minimal 40 lah. Ya 40 pasti lebih ya, karena kardusnya kan tebel dan besar ya. Dimensinya mengikuti dimensi boxnya. Ya mungkin sekitaran 42 kiloan ya, kurang lebihnya segitu. Kalau meranti yang versi ini kurang lebih nanti beratnya sekitar 42 kilo. Kita ada juga jenis meranti yang lebih berat lagi, itu mungkin beratnya bisa ketemunya mungkin bisa di atas 50 kilo ya. Karena jenis triplek kan macam-macam ya. Meranti kan ada yang meranti yang jenis ini, jenis itu, merek A, merek B dan sebagainya. Jadi memang beratnya itu enggak tentu ya. Kita juga ada semi yang merek ini dan semi yang merek itu saja nanti beratnya juga beda. Tapi kita tetap pakai triplek dengan kualitas yang bagus.